Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta, hari Sabtu 3 September. Tuhan atas hari Sabat. Aturan dan hukum itu ada untuk melayani manusia. Aturan dan hukum dibutuhkan agar kehidupan manusia menjadi lebih aman, lebih manusiawi. Tetapi jika manusia tidak lagi merasa aman dan manusiawi, maka hukum dan aturan perlu diperbaharui. Aturan dan hukum ada bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Karena tujuan dari ketaatan terhadap aturan dan hukum adalah agar manusia saling meninggikan sesama manusia yang lain. Tetapi jika ada perendahan martabat manusia demi hukum, maka aturan dan hukum kehilangan arah dan tujuan. Demi kemanusiaan, aturan dan hukum boleh dilanggar. Tidak ada aturan demi aturan, dan tidak ada hukum demi hukum. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terhadap pertanyaan orang Farisi terkait dengan para muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat, meskipun hal itu dilarang oleh Taurat, Yesus menjawab, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menegaskan bahwa dirinya Tuhan atas hari Sabat. Kesadaran yang mau ditanamkan oleh Yesus adalah bahwa dirinya adalah kehidupan, keselamatan itu sendiri. Melalui Yesus, martabat manusia dan tata kehidupannya ditinggikan. Melalui Yesus, manusia diselamatkan. Maka dengan menjadi murid Yesus yang baik, manusia memperoleh kebahagiaan. Norma yang menata hidup manusia bukan lagi Taurat, tetapi Yesus dan ajarannya. Allah adalah kasih. Melalui Yesus semua manusia mengalami kasih. Kasih yang diberikan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia mengorbankan putranya sendiri, Yesus Tuhan. Allah tidak menjadikan manusia korban, tetapi Allah mengorbankan diri bagi manusia. Sabat sesungguhnya adalah kisah cinta Tuhan bagi manusia. Yang memiliki Sabat adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri mengorbankan diri, maka Sabat adalah Tuhan itu sendiri. Maka setiap peristiwa keselamatan di mana manusia mengalami damai, sejahtera dan sukacita, itulah Sabat. Hanya di dalam Tuhan manusia memperoleh Sabat yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Taurat tidak lagi menjadi tata norma yang harus ditaati. Karena Taurat sudah kehilangan arah dan tujuan yang benar. Taurat tidak lagi menempatkan manusia sebagai tujuan, tetapi justru sebaliknya. Manusia dijadikan alat demi Taurat. Taurat diberikan Tuhan melalui Musa. Taurat ada untuk menata kehidupan bangsa Israel. Tetapi Yesus datang untuk memperbaharui kehidupan orang Israel yang sudah diperbudak oleh Taurat. Taurat tidak lagi membawa manusia kepada keselamatan, tetapi Yesus membawa manusia kepada keselamatan. Yesus adalah Taurat baru. Yesus adalah hukum baru. Yesus adalah cinta Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita kadang-kadang lebih mengutamakan legalitas dan formalitas hidup.
Barangkali kita lebih cenderung menilai kepantasan hidup kita berdasarkan sejauh mana kita menaati aturan dan norma hidup bersama dan keagamaan. Perhatian kita barangkali lebih besar diberikan kepada bagaimana berbusana dan bertutur kata daripada kepada bagaimana usaha kita agar orang lain memperoleh hidup yang lebih damai, sejahtera, dan penuh cinta. Kita barangkali lebih memperhatikan tata cara beribadat daripada merasakan ketenangan dan keheningan batin di dalamnya. Kita barangkali lebih mengutamakan nilai dan prestasi anak daripada mengorbankan anak yang mestinya dihargai. Pengorbanan anak yang mestinya dihargai. Kita lebih memperhatikan hiasan dinding di rumah agar tetap indah dipandang daripada memperbaiki dan menasehati anak. Kita barangkali lebih sibuk mengurusi ternak peliharaan daripada kesejahteraan karyawan-karyawati. Mari kita belajar dari Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan keselamatan hidup. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Fokus perhatian dan cintanya adalah keselamatan dan kebaikan manusia. Semoga kita dapat meniru apa yang dihayati dan dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.